Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Pemirsa Markas Inayah dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan, selamat datang dalam pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Pemirsa yang berbahagia, hari ini kita akan sama-sama membahas seorang tokoh daripada salah satu fuqaha al-Madinah. Dulu, di kota Madinah, terdapat 7 orang ahli fikih, ahli fatwa, ulama yang terkenal di sentero negeri yang dikenal dengan sebutan al-fuqaha as-sab'ah, fuqaha yang 7. Mereka adalah para ulama, mereka adalah ahli ilmu, mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saleh. Mereka adalah para pengikut para sahabat Rasulullah SAW. Salah satu di antara mereka yang menjadi tokoh dibandingkan daripada 7 fuqaha ini adalah Abu Bakar bin Abdurrahman, yang dikenal oleh para ulama dengan sebutan rahib Quraisy, yaitu ahli ibadahnya orang Quraisy di zaman tersebut. Beliau terkenal juga sebagai salah seorang penasihat seorang khalifah yang mulia, Umar bin Abdul Aziz. Kita tahu Umar bin Abdul Aziz memang sangat singkat menjabat sebagai khalifah pada zaman tersebut di Bani Umayyah, akan tetapi Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang ulama yang menjadi amir, yang menjadi pemimpin, menjadi khalifah, yang mana mengambil beberapa orang ulama juga sebagai orang-orang dekat beliau. Jika ada permasalahan umat, maka beliau membahasnya dengan ulama-ulama ini. Jadi ulama yang menjadi pemimpin, mencari wazir, mencari menteri-menteri yang juga ulama-ulama juga yang memiliki kapabilitas ilmu yang begitu tinggi. Nah, salah satu ulama yang dijadikan menteri dan penasihat khusus untuk beliau adalah Abu Bakar bin Abdurrahman yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Abdurrahman, bapak beliau, ya, bernama Abdurrahman bin Harith ibni Hisham ibni al-Mughirah, yang dikenal dengan nama Asy-Syarif, dan ibu beliau bernama Fakhitah binti Utbah binti Suhail ibn Amr. Beliau ini didatangkan oleh kedua orang tuanya dari Syam, dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, menggelari kedua orang ini, kedua ibu dan bapaknya, dengan sebutan Asy-Syaridain. Beliau mengatakan zawwijus syarid bisyaridah la'annallaha yanshuru minhuma khairan fatazawwajaha. Jadi sang ibu yang bernama Fakhitah ini diberi nama Syaridah oleh Umar radhiyallahu taala anhu, sementara sang bapak diberi gelaran sebagai Asy-Syarid. Ya, syarid itu adalah kalau kita bicara tentang bahasan tentang syarid sendiri, syarid itu dalam bahasa Arab adalah makanan yang dicampur dengan air. Ima itu roti yang dicampur dengan kuah daging tertentu dan lain sebagainya, itu dicampur. Nah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ini syarid ketemu dengan syaridah, digabungkan saja. Kemudian Umar mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dari kedua orang ini kebaikan yang begitu banyak. Dan qadarullah, demikian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, Allah Subhanahu wa taala lahirkan dari kedua pasangan ini seorang anak yang kita kenal dengan sebutan Abu Bakar bin Abdurrahman rahib Quraisy. Abu Bakar, ya, menjadi punggawa dan pemimpin kaum Quraisy itu karena keilmuannya. Selain daripada itu, ya, ilmu agama tentunya, Abu Bakar di sini adalah orang yang terkenal dengan kewibawaannya, wibawa yang sangat kuat, karakternya begitu kuat. Demikian juga, ya, Abu Bakar bin Abdurrahman sebagai orang yang sangat dermawan, Kita tahu bersama bahwasanya tidak mungkin suatu bangsa menjadikan pemimpin mereka orang bakhil, itu tidak mungkin, ya. Sebagaimana ada tuduhan, ya, kalau kita baca buku sejarah, tuduhan atau ada beberapa orang yang menuduh bahwasanya Abu Sufyan, sahabat Rasulullah SAW, ini adalah orang yang bakhil berdasarkan hadis Hind yang dulunya mengadu kepada Rasulullah SAW di Fathu Mekah bahwasanya
Abu Sufyan ini adalah orang yang bakhil, tidak memberi kepada saya nafkah yang cukup dan tidak cukup bagi saya dan juga untuk anak saya. Apakah saya boleh mengambil daripada hartanya secara diam-diam? Kata Rasulullah, ambil saja, ya, yang mencukupi engkau dan anak-anakmu. Nah ini sebagian ulama mengatakan Abu Sufyan ini pemuka Quraisy, dan sebagian orang mengatakan tapi dia adalah orang yang pelit dan kikir. Tidak demikian, ya. Karena orang Arab itu tidak mungkin sama sekali menjadikan pemimpin mereka orang yang kikir. Jadi kalau kita baca sejarah kaum muslimin, terutama bangsa Arab, mereka pasti menjadikan orang-orang sebagai pemimpin adalah orang-orang yang dermawan. Tidak mungkin mereka menjadikan orang-orang yang bakhil sebagai pemimpin. Nah, salah satu pemimpin Quraisy pada zaman tabi'in itu adalah beliau ini, Abu Bakar bin Abdurrahman al-Qurashi. Beliau dijadikan pemimpin, jadi lengkap ya, orang yang berilmu, ilmu dunia, ilmu akhirat, orang yang memiliki wibawa, dan orang yang memiliki kedermawanan. Ya, jadi siapapun yang memiliki sifat-sifat ini, maka dia memiliki bakat menjadi pemimpin di tengah-tengah kaumnya. Dan orang yang ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi tokoh di tengah masyarakatnya, harus memiliki sifat ini untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakatnya. Ya, Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini, kalau boleh dikata, dia adalah pamannya Umar bin Abdul Aziz. Ya, Abdul Aziz ini punya saudara namanya Abdul Malik. Abdul Malik bin Marwan inilah yang nanti mewasiatkan agar Umar bin Abdul Aziz, ya, keponakannya menjadi khalifah, kemudian anak-anaknya Abdul Malik yang menjadi khalifah setelah Umar bin Abdul Aziz. Ya, pernah suatu ketika, ya saya bacakan saya nas di sini, Abdul Malik bin Marwan hatta innahu lamma hadaratul wafa awsa bi ibnihi al-Walid qailan ya bani ya bunayya inna li bil madinati sadiqaini fahfadni fihima Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib wa Abu Bakar bin Abdurrahman wa kana yaqul inni la ahammu bi syai' la ahamma bi syai' af'aluhu bi ahli al-madinati li su'i atharihim 'indana fa adhkuru Abu Bakar bin Abdurrahman fa astahyi minhu fa ada dzalikal amr. Ya. Wahai anakku, kata beliau ketika wafat, Abdul Malik mewasiatkan kepada anaknya, sesungguhnya saya punya saya punya kawan di Madinah. Hendaknya kamu ketika saya telah meninggal dunia terus-menerus menjalin silaturahim yang baik dengan keduanya. Yang pertama adalah Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, ya. Kita tahu semua Ja'far bin Abi Thalib ini adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah Abu Bakar bin Abdurrahman yang kita sebutkan pembahasannya pada kesempatan kali ini. Bahkan Abdul Malik bin Marwan, ya, ketika menjabat, ya, sempat terjadi gesekan politik, gesekan, ya, di masyarakat Madinah dengan beliau. Kata beliau waktu itu, saya ingin sekali, ya, membalas dendam lah ibaratnya, dan saya ingin menghukum orang-orang yang tinggal di Madinah. Tapi saya mengingat saya punya teman di sana yang bernama Abu Bakar bin Abdurrahman, seorang ulama, seorang amir juga, maka saya seorang pemimpin juga di sana dari kaumnya, maka saya tidak jadi melakukannya karena takut dan malu kepada beliau. Ya. Jadi Abu Bakar bin Abdurrahman ini seorang ulama yang juga memiliki itu kalau boleh dikata, ya, dan memiliki pengaruh yang luas di tengah-tengah masyarakat pada tersebut. Suatu ketika, ya, beliau pernah pergi kawan-kawan yang baru masuk di ruang Zoom, saya berharap bisa dimatikan, ya, suaranya supaya tidak mengganggu kesempatan kali ini. Baik, kawan-kawan sekalian yang berbahagia, Abu Bakar bin Abdurrahman rahimahullahu taala adalah seorang yang sangat menjaga nama baiknya di tengah-tengah masyarakat. Juga sangat berusaha menjaga kredibilitasnya sebagai ulama dan juga sebagai seorang pemimpin di kaumnya pada waktu tersebut. Beliau juga terkenal sebagai orang yang amanah, seorang yang sangat menjaga kepercayaan daripada orang lain. Ya, suatu ketika, ya,
Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini adalah keponakan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Urwah bin Zubair rahimahullahu taala ya menitipkan sejumlah harta uang ya untuk Bani Mus'ab, Kemudian qadarullah wa masyafa'al, harta tersebut entah itu berupa hewan ternak, entah itu berupa dinar dan dirham atau makanan untuk 1 tahun. Qadarullah wa masyafa'al, harta tersebut kawan-kawan sekalian tiba-tiba terkena musibah atau terkena bencana, entah itu rusak atau kehujanan, rusak dan lain sebagainya. Intinya adalah harta tersebut rusak. Fadhaba kulluhu aw ba'duhu fi dhurufin la mas'uliyata li Abi Bakar anha. Nah, Abu Bakar di situ dititipi sebagai Abu Bakar bin Abdurrahman pada saat itu dititipkan sebagai penjaga harta tersebut. Akan tetapi ya kita tahu bersama ya yadul amin, ya yadul amanah, maka seorang yang menjaga harta dia hanya menjaganya saja selama dia menjaga di tempat yang tepat, meletakkannya di tempat yang tepat, ya tidak ada taksir, tidak ada tafrid, dan juga tidak ada ta'addi. Dalam arti kata dia meletakkan di tempat yang tepat, tidak menggunakan harta tersebut untuk yang tidak diperbolehkan misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian harta itu rusak, maka orang yang diamanahi menjaga harta tersebut tidak dibebani ya ganti rugi untuk harta tersebut. Contohnya di sini ya Abu Bakar bin Abdurrahman sudah meletakkan harta tersebut di tempat yang tepat, dijaga dengan baik, tapi qadarullah ma syafa'al, harta tersebut hilang atau rusak, maka Abu Bakar bin Abdurrahman radhiyallahu taala anhu rahimahullah tidak dibebankan untuk mengambil harta tersebut atau menggantinya. Farsala ilaihi Urwah yaqul la dhamana 'alaika. Urwah sendiri yang menitipkan harta tersebut mengatakan la dhamana 'alaika, Anda tidak perlu ganti rugi. Innama anta mu'taman. Sesungguhnya kamu adalah orang yang diamanahi benda ini atau barang-barang ini. Walakin Abu Bakar la tarda lahu himmatuhu wala makanatuhu dzalika wa 'ala al-ragmi min annahu ya'rifu annahu la dhamana 'alaihi idh kana kilahuma faqihan faqad aba illa ay yarudda al-mal ad-da'i wa qala qad 'alimtu anna la dhamana 'alayya walakin lam takun lam takun litahaddatsa Quraisy anna amanati kharabat wa ba'a janiban min amlakihi faqada bi thamanihi ma faqad. Di sini beliau menyampaikan ketika harta tersebut hilang, kita kembali tadi, Urwah bin Zubair mengatakan sudah tidak usah diganti rugi, tidak apa-apa. Tapi karena beliau ini adalah seorang pemuka Quraisy pada waktu itu, dan juga beliau sangat menjaga kredibilitas dirinya di tengah-tengah masyarakat. Kata beliau, saya tidak ingin masyarakat Quraisy mengatakan ada amanah yang dititipkan di Abu Bakar bin Abdurrahman rusak atau hilang atau tidak sampai kepada pemiliknya, walaupun bukan dikarenakan beliau. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau sengaja menjual beberapa aset beliau untuk menutupi kerugian yang tadi telah diderita oleh Urwah bin Zubair. Ya. Kemudian beliau mengatakan di sini, qad alimtu, saya tahu bahwasanya tidak perlu saya mengganti rugi. Ya. Walakin lam takun litahaddatsa Quraisy anna amanati kharabat. Dan saya tidak ingin Quraisy nanti ya menceritakan atau mengabarkan atau menyampaikan ke generasi yang berikutnya bahwasanya ada amanah yang dititipkan kepada saya, tetapi amanah tersebut rusak, maka beliau dengan sengaja melakukan yang tadi telah kita sebutkan, menjual sebagian asetnya. Bahkan kalau di sini dikatakan jadiman min amlakihi, ya tidak sedikit ya, banyak aset yang beliau jual untuk menutupi ganti rugi tersebut walaupun tidak wajib baginya. Dan ini adalah tanda adanya dalam tanda kutip ya gengsi yang baik, ya gengsi yang baik untuk menjaga nama baik diri. Dan ini boleh ya, dan ini boleh, dan memang seharusnya seorang muslim itu menjaga nama baiknya. Ya sebagaimana misalnya seorang santri apabila dia turun dari angkot, maka dia harus memilih angkot yang tepat. Mohon maaf, misalnya turun di tempat yang tepat. Jangan sampai dia berhenti di depan diskotik misalnya, atau dia berhenti di depan apalagi namanya tempat karaoke misalnya.
Karena bisa jadi orang yang melihat sekilas menganggap dia keluar menuju tempat karaoke tersebut atau keluar dari tempat karaoke tersebut dan lain sebagainya. Olehnya menjaga nama baik adalah hal yang disyariatkan dalam Islam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika berjalan dengan istri beliau, Sofia, pada suatu malam, ya berdua-duaan, kemudian ada 2 orang sahabat yang lewat. Ketika melihat itu, 2 orang sahabat ini melihat ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berduaan bersama dengan istrinya, kedua orang sahabat ini bersegera berjalan lebih cepat daripada biasanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala rislikuma, tunggu dulu sebentar. Innama hadhihi Sofiyah. Ini adalah istri saya Sofiyah. Kemudian kedua orang sahabat ini mengatakan, subhanallah, subhanallah wahai Rasulullah, kami tidak menduga yang lain-lain. Saya yakin, kami yakin ini adalah istri engkau. Tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innama syaitan yajri fi bani Adam majrad dam. Sungguhnya syaitan itu jalan dan mengalir di tubuh Bani Adam sebagaimana mengalirnya darah di tubuhnya. Oleh karenanya untuk menangkis ya pikiran-pikiran buruk masyarakat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Ini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga nama baik. Dan ini dilakukan oleh Abu Bakar bin Abdurrahman. Di sisi lain, ya seseorang yang memiliki kedermawanan dan memiliki harta, karena boleh dikata kedermawanan itu adalah candu kawan-kawan sekalian. Orang yang sudah melatih dirinya untuk menjadi manusia yang dermawan, dia akan kecanduan untuk berbuat baik terus berbuat baik, terus memberi, terus bersedekah, terus beramal, berinfak dan lain sebagainya, terus memberikan kebaikan bagi orang lain dengan hartanya. Nah, ketika orang sudah memiliki sifat seperti ini, sifat kedermawanan, maka dia candu untuk melakukannya. Di momen-momen yang seperti ini, ketika ada orang yang kehilangan harta, orang sangat membutuhkan, walaupun bukan tanggung jawab dia, Abu Bakar bin Abdurrahman rahimahullahu ta'ala tetap memberikan hartanya sebagai bentuk pengejawantahan daripada kedermawanan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada dirinya. Dan demikianlah kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sudah tahu pahala daripada sedekah, dan hendaknya kita melatih diri kita untuk banyak bersedekah sehingga muncul kedermawanan itu yang nantinya akan menjadi candu dan kebaikan bagi diri kita sendiri. Walamma fasada al-amru baina Sa'id bin Musayyib wa Ismail bin Hisham al-Makhzumi wa ila al-Madinati ayyam Abdul Malik hawala an yukassira hiddat al-khilaf. Seorang pemimpin memiliki sebuah karakter yang tidak dimiliki orang lain. Yang pertama adalah kemampuan diplomasi, kemampuan untuk melobi ya. Kemudian yang kedua, berusaha untuk menjadi penengah dalam setiap masalah. Di Madinah pada saat itu Sa'id bin Musayyib, seorang pemimpin para tabi'in, penggawanya para tabi'in, sudah pernah kita bahas sebelumnya. Pada saat itu cekcok dengan seorang yang bernama Ismail bin Hisham al-Makhzumi. Ada cekcok yang terjadi di antara keduanya yang menyebabkan pengikut daripada keduanya cukup bergesekan ya. Dan ini cukup berat. Karena dua-duanya adalah orang yang berpengaruh di Madinah pada waktu itu. Nah, gesekan-gesekan seperti ini bisa menimbulkan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat yang apabila dibiarkan akan meluas dan bisa menyebabkan perpecahan yang besar di tengah-tengah umat. Dan ini berbahaya. Melihat itu, Abu Bakar bin Abdurrahman segera menurunkan kedua sendalnya, datang menuju Sa'id bin Musayyib dan datang menuju Ismail bin Hisham, turun ke sana dan berusaha memperbaiki keadaan. Ya, hawala an kasira hiddat al-khilaf, fayuqi as-sulh baina Sa'id wal wali wa wajahahu Sa'id bi'unuf wa huwa fi masjidihi walakinnahu lam yata'athar minhu li'annahu kana yuridu izalat al-jafwah bainahuma. Sa'id bin Musayyib ini lebih senior dibandingkan Abu Bakar bin Abdurrahman. Sa'id bin Musayyib lebih banyak juga pengikutnya kalau boleh dikata ya. Ulama hadis, ulama fikih begitu populer lah kalau boleh dikata beliau ini. Nah, Sa'id bin Musayyib pada saat itu ketika didatangi oleh Abu Bakar bin Abdurrahman, Sa'id bin Musayyib ya boleh dikata manusiawi lah. Ya, ibaratnya ada orang ikut campur permasalahan kita. Akhirnya Sa'id bin Musayyib di situ mengucapkan kata-kata yang kurang menyenangkan. Akan tetapi ya karena ke lapangan dada
Abu Bakar bin Abdurrahman, beliau tetap menerima kata-kata tersebut dengan sebaik-baiknya dan mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan dari Sa'id bin Al-Musayyib dan berusaha menenangkan beliau hingga akhirnya beliau tenang, kemudian beliau baru berbicara. Nah, kemudian berusaha untuk melobi beliau sehingga akhirnya Sa'id bin Al-Musayyib ya mau untuk berbaikan dengan Ismail bin Hisham pada waktu itu. Ya, Ismail bin Hisham ini adalah seorang tokoh yang mana juga adalah wali kota Madinah pada saat itu. Kalau boleh dikata wali kota lah, wali kota Madinah pada saat itu atau gubernur Madinah pada saat itu. ومن متابعة الحوار الذي دار بينهما يتبين أن أبا بكر كان هادئ الطبع لين العريكة يحب أن يعالج الأمور في أنات ورفق بدون تحد ولا عناد على النقيض من سعيد بن المسيب الذي كان حاد الطبع والذي جرت عليه صلابته كثيرا من المعاتب والألم. Nah, dari sini kata penulis di sini, saya membaca buku Fuqaha Al-Madinah Sab'ah ya. Penulis di sini mengatakan seorang Sa'id bin Musayyib ini memang memiliki karakter tegas dan suka untuk mohon maaf ya, terkadang mengucapkan kata-kata yang kurang menyenangkan bagi orang-orang yang tidak sejalan dengan beliau. Berbeda dengan Abu Bakar bin Abdurrahman yang lebih mengedepankan cara-cara diplomasi, cara-cara diplomatis dalam menyelesaikan masalah di kalangan para ulama, di kalangan para pemimpin, juga memiliki perbedaan yang lebih tenang dan anggun ya dalam menyelesaikan masalah-masalah. Dan ini penting kawan-kawan sekalian bagi kawan-kawan, terutama para dai yang terjun ke masyarakat, kemudian melihat gesekan entah itu antar sesama dai atau masyarakat atau pemimpin masyarakat dengan agenda dakwah tertentu misalnya ya dan lain sebagainya, maka butuh memang orang-orang yang berada di tengah dan berusaha menyelesaikan itu semua dengan jalur diplomasi ya. Dan ini adalah dakwah ya, jadi karakter yang beragam dalam sebuah lingkaran dakwah itu penting. Ada yang memang keras, ada yang memang tegas, dan ada yang lembut, dan ada juga yang pertengahan. Dan ini semua satu kesatuan yang saling mengikat satu dengan yang lainnya dan saling menguatkan, dan inilah yang akan membangun dakwah. Jadi tidak bisa kalau boleh dikata dalam dakwah atau dalam masyarakat kita semuanya harus seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tidak bisa. Harus ada yang sejenius Abdurrahman bin Auf, harus ada yang selembut Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Harus ada yang seteguh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, harus ada yang seikhlas Mus'ab bin Umair yang berkorban dan lain sebagainya. Masyarakat sahabat ya seperti itu, dan demikian juga masyarakat tabi'in, dan juga demikian masyarakat kita. Keberagaman itu selalu ada, dan itulah yang menguatkan dakwah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, diriwayatkan dari Abu Bakar annahu kana yaqul inna ma hadzal ilmu li wahidin min thalath lidhi nasabin yazinu bihi nasabuhu aw lidhi dinin yazinu bihi dinahu aw mukhtaritin bisultan ينتجعه به ولا أعلم أحدا أجمع لهذه الخلال من عروة بن زبير وعمر بن عبد العزيز كلاهما ذو دين وحسب ومن السلطان بمنزلة. Ya, Abu Bakar bin Abdurrahman pernah mengatakan, ilmu agama ini, kata beliau, hanya akan mendatangkan kebaikan dunia ya bagi satu daripada tiga orang. Yang pertama, orang yang memiliki nasab. Orang darah biru, keturunan raja, keturunan nabi misalnya, atau keturunan orang-orang saleh dan lain sebagainya. Ya, contohnya Habib ya kalau di masyarakat kita keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu agama ini, kata beliau, akan memperindah nasabnya. Dari sini kita bisa mengatakan bahwasanya orang yang punya nasab, jika dia berilmu maka ini adalah nur ala nur. Namun kalau memang tidak punya nasab, maka hendaknya punya ilmu. Ya, seperti kebanyakan rakyat jelata kaum muslimin yang ada di Indonesia, ya, tidak punya nasab, tidak terhubung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada di antara mereka keturunan raja
zaman Bahari, mungkin ada. Atau mungkin di antara mereka ada juga yang masih menjaga silsilahnya sampai dengan sekarang, keturunan fulan, mungkin masih ada. Tapi itu semua tidak berarti kalau tidak dibarengi dengan ilmu. Yang kedua, kata beliau, orang yang memiliki agama. Maksudnya adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang rajin beribadah, orang yang kalau boleh dikata rohaniawan lah. Ya. Rohaniawan, apabila dia memiliki ilmu agama, maka ilmu agama tersebut akan memperindah dirinya dan memperindah agamanya. Dan ini adalah kebanyakan kaum muslimin, ya. Dan ini bisa dicapai oleh siapa saja, insya Allah. Jika ingin memiliki ilmu, maka harus belajar. Dan ilmu yang diamalkan tadi akan memperindah agama seseorang. Kalau ini tidak terjadi, maka ilmu yang dituntut hanya akan menjadikan seseorang semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang dituntut adalah ilmu agama. Kalau tidak dibarengi dengan agama dan pengamalan terhadap agama yang baik. Ini penjelasan dari saya ya, bukan dari perkataan Abu Bakar bin Abdurrahman. Jadi yang pertama adalah orang yang punya nasab, kemudian dia berilmu, maka ilmu akan memperindah dirinya. Yang kedua, orang yang punya agama, orang yang rajin beramal, orang yang memiliki kesadaran beragama tinggi, kemudian dia berilmu agama, maka ilmu agama ini akan memperindah dirinya. Dan yang ketiga, kata beliau, adalah orang yang terjun ke lingkaran penguasa. Orang yang terjun ke lingkaran penguasa, kata beliau, dia akan memanfaatkan ilmu agamanya ini untuk mempengaruhi penguasa. Ya. Dan aku tidak mengetahui ada seseorang yang bisa mengumpulkan ketiga hal ini kecuali Urwah bin Zubair yang tadi kita sebutkan, Umar bin Abdul Aziz, khalifah kaum muslimin, karena keduanya memiliki agama, kesadaran beragama yang tinggi, keduanya memiliki nasab yang mulia, dan keduanya juga dekat dengan penguasa dan bisa mempengaruhi penguasa. Jadi ini senada dengan sabda Rasulullah SAW. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, kata Rasulullah SAW. Orang yang punya nasab tapi dia tidak beramal, maka nasabnya ini tidak bisa mempercepat dia untuk masuk ke dalam surga atau mempercepat dia untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi penting kawan-kawan sekalian, nasab memang penting tapi tidak sepenting dengan amal soleh. Dan apabila kita seorang muslim tidak memiliki nasab, maka kita bisa mengalahkan orang yang punya nasab dengan amalan kita yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa kana manhaju Abu Bakar huwa manhaju fuqaha al-Madinah alladhi yattazi'uhum Sa'id bin Musayyib wa kanat lahum wajha nazar takadu takunu wahidatan fi tanawul al-mushkilat al-mukhtalifah wa qad rawa an Abi Bakar annahu qala ma alayhi ahlul Madinati huwa sunnah. Manhaj beliau dalam berfatwa, kita berbicara tentang manhaj beliau sekarang dalam fatwa, beliau ini mengikuti Sa'id bin Al-Musayyib dan kebanyakan ahli Madinah yang lainnya. Beliau mengatakan bahwasanya manhaj ahli Madinah atau metode pengambilan hukum menurut ahli Madinah adalah sunnah. Ya, silakan Muhammad Teguh, silakan. Oke. Dan itulah adalah sebuah manhaj yang mengikuti asar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana manhaj ini nanti disarikan, ya, disarikan dan akan sampai kepada silsilahnya kalau kita tarik nanti akan sampai kepada manhaj Imam Malik rahimahullahu taala, Malik bin Anas atau yang kita kenal dengan sebutan Imam Maliki. Demikian juga manhaj ini nanti akan ditarik kepada Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, ya, manhajnya ahli Madinah ini. Beberapa fatwa beliau yang penting untuk diketahui, ya. Atau beberapa guru beliau yang penting untuk kita ketahui adalah beliau berguru dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum yang berada di kota Madinah pada waktu itu. Di antaranya adalah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dan murid-muridnya. Ini yang akan membentuk nanti madrasah Abbas radhiyallahu taala anhu, yang ini madrasah Mekah, mana nanti disarikan oleh Imam Malik radhiyallahu taala anhu wa rahimahumullah jami'an. Setelah itu di zaman beliau, ya, di zaman Abu Bakar bin Abdurrahman ini
Ada murid-murid lagi ya, di atas Imam Malik tentunya. Salah satu di antara murid yang terkenal adalah Zuhri, seorang ahli hadis dan fikih yang terkemuka di zamannya, ya, yang banyak memiliki murid dan banyak memiliki perawi. Salah satunya di antaranya adalah Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Ada juga Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdurrahman, ya, Umar bin Umar dan Abdullah Wasalamah. Ini semua adalah anak-anak beliau yang mana mereka ini meriwayatkan juga dari bapaknya Abu Bakar bin Abdurrahman. Dan beliau ini adalah seorang perawi hadis yang juga ahli fikih. Ya, jadi Abu Bakar bin Abdurrahman ini bukan hanya sekedar pemuka Quraisy pada zaman tersebut, beliau juga adalah ahli fikih dan juga dia adalah ahli hadis. Baik, bagian akhir wafatnya Abu Bakar bin Abdurrahman. Abu Bakar bin Abdurrahman sebagaimana manusia biasa juga harus berakhir, ya. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah Subhanahu wa taala. Segala yang atas di muka bumi ini, segala yang ada di atas muka bumi ini akan fana, akan berakhir. Ya, demikian juga masa-masa gemilang daripada Abu Bakar bin Abdurrahman yang diisi dengan ketaatan, amal soleh, dan pengajaran kepada umat. Beliau meninggal dunia, ya, pada tahun ke-94 Hijriah. Dan tahun 94 ini tahun meninggalnya Sa'id bin Musayyib dan ulama-ulama yang lain. Pada saat itu sebagian atau kebanyakan ulama atau kebanyakan ahli fikih meninggal dunia. Tahun 94 Hijriah dikenal dengan sebutan Sanatul Fuqaha, tahun meninggalnya ahli-ahli fikih yang ada di kota Madinah pada saat itu. Demikianlah sekilas dari kehidupan Abu Bakar bin Abdurrahman rahimahullahu taala yang terkenal sebagai seorang rahib Quraisy, ya, seorang rahib Quraisy yang terkenal dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu kuat. Dan beberapa kisah hidupnya, ya, dijadikan pelajaran bagi kita semua. Kita memiliki nasab, mungkin kita memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat kita memiliki ilmu, akan tetapi itu semua tidak menghalangi kita untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas pemberian yang begitu banyak, kita hendaknya memperbanyak amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur, kata Allah Subhanahu wa taala. Beramallah wahai anak keturunan Daud sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan kata Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur, hanya sedikit dari hambaku yang gemar bersyukur. Kata para ulama kita terkait dengan ayat ini, untung Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari hambaku yang gemar bersyukur. Syakur dalam bahasa Arab artinya gemar bersyukur. Sekiranya Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakir, maka kita semua akan binasa dan sedikit di antara hamba yang syakir. Syakir artinya bersyukur. Oke. Artinya ayat ini menjelaskan kepada kita banyak orang yang bersyukur. Banyak orang yang bersyukur, tapi sedikit orang yang gemar bersyukur. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai sosok yang meneladani Abu Bakar bin Abdurrahman dalam hal ibadah, dalam hal ketenangan, dalam hal wibawa, dalam hal kedermawanan dan kepintaran dan semangat menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan beliau insyaallah, dengan para tabi'in, dengan para sahabat, dengan sang baginda Nabi Muhammad SAW di dalam firdausnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian kali ini. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Jika ada kekurangan, koreksi, tambahan, apapun itu, silakan dituliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan ini bisa memperkaya kajian kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like dan share. Dan juga scroll ke bawah, lihat-lihat juga video yang lain yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.